Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita berjudul Cinta yang Bodoh Part 20. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 20. 5 bulan lagi, insya Allah, aku akan lamar kamu. Ucap Brian memegang tanganku. Kami menghabiskan waktu sejak sore saat Brian menjemputku. Setelah makan malam, aku duduk di dekat alun-alun pusat kota. Aku serasa seperti mimpi. Hari ini Brian memberikan kejutan bertubi-tubi. Malam ini pun dia memberiku hadiah baju dan coklat. Sekarang dia kembali mengejutkan aku dengan perkataannya. Hah? Secepat itu? Aku pikir masih tahun depan, ucapku. Lebih cepat kan lebih baik. Memangnya kamu gak mau cepat nikah sama aku? Bukan gitu. Hanya saja ini terlalu mendadak sih. Kalau soal mau atau tidak ya aku mau lah, ucapku. Aku sebenarnya belum yakin. Semua terjadi begitu cepat seperti mimpi. Ini bahkan baru pertemuan ketiga kami. Walaupun sejak aku menerima dia, kami intens komunikasi tiap saat. Tapi aku masih merasa berpikir, apa aku sudah siap menjadi seorang istri? Aku menjalin hubungan ini bukan main-main, sayang. Kamu sendiri tahu sejak awal, kalau aku mau kamu jadi istri aku, bukan pacaran tidak jelas. Ini juga bukan mendadak, sayang. Masih 5 bulan lagi. Jadi ada banyak waktu untuk mempersiapkan semuanya. Aku mau tahun depan aja. Tahun depan kan aku sudah semester akhir. Jadi setelah kuliahku selesai, aku bisa langsung ikut kamu. Atau gak usah nunggu aku selesai kuliah, tapi paling tidak aku sudah semester akhir. Biar setelah nikah kita gak lama LDR-nya. Berarti bisa jadi lewat dari setahun sejak kita sepakat bersama, ya kan? Waktu itu aku sudah janji bakal lamar kamu paling lambat 1 tahun ke depan. Itu sama saja aku ingkar janji, sayang. Kamu gak ingkar janji. Kan kamu mau lamar aku 5 bulan lagi. Tapi aku yang minta diundur dulu sedikit. Gak apa-apa kan? Ya udah, sayang. Tahun depan kita nikahnya di tanggal ulang tahun kamu. Biar sebagai hadiah juga, ucap Brian tersenyum. Aku mengangguk setuju. Kemudian Brian memelukku. Aku tidak menyangka dia begitu serius padaku. Bahkan dia seperti tidak punya keraguan apapun. Dia begitu yakin ingin secepatnya menikahi aku. Sementara, kenapa aku malah bimbang? Apa yang aku pikirkan? Pria seperti Brian sangat jarang sekali ditemukan. Dia pria yang tulus, penyayang, sopan, bertanggung jawab. Dan aku belum melihat sifat buruknya sedikit pun. Bagiku, dia sempurna. Malah aku yang banyak kurangnya. Tapi dia selalu menjadi pelengkapku, memahamiku, dan selalu jadi pendengar terbaikku. Setelah mengobrol, Brian mengajakku pulang. Dia sudah janji pada orang tuaku kalau dia akan mengantar aku dan tiba di rumahku tidak lebih dari jam 10. Benar saja, kami pun sampai sebelum jam 10 malam. Dan orang tuaku semakin yakin pada Brian. Dia yakin kalau aku mendapatkan pria yang tepat. Aku pun masuk ke dalam kamarku dan berganti baju. Kemudian aku berbaring di kasur empukku.
Aku cukup merasa lelah hari ini. Tapi Brian pasti merasa lebih lelah lagi. Dia banyak berusaha hari ini untuk membuatku bahagia. Aku mengambil handphoneku, sekedar mencari hiburan. Kemudian di aplikasi biru, aku membuka akun Brian. Setelah sebelumnya, dia memberiku email dan password akunnya. Dia sepertinya memang sangat percaya padaku. Dia pun tidak ingin aku ragu, makanya dia mengizinkan aku mengakses akun miliknya. Sekilas tak ada yang salah di dalamnya. Postingan orang-orang muncul seperti biasanya. Tapi saat aku membuka inboxnya, aku membaca pesan yang dia kirimkan pada seorang wanita. Kenapa nomor kamu gak aktif? Kamu ganti nomor ya? Pertanyaan itu yang Brian kirimkan pada wanita itu. Aku yang penasaran pun langsung membuka profilnya dan melihat foto-foto wanita itu. Aku pun akhirnya tahu kalau dia tinggal di luar kota, tempat Brian bekerja. Hatiku mulai memanas. Tapi Brian saat ini pasti masih dalam perjalanan ke rumahnya. Karena jarak dari rumahku ke rumahnya sekitar 1 jam. Dan ini baru 30 menit berlalu. Menurut penilaianku selama ini, Brian tidak mungkin punya hubungan sama perempuan ini. Tapi untuk apa dia sampai menanyakan nomor wanita itu? Berarti Brian sempat menelponnya berkali-kali. Biarlah aku tahan dulu rasa penasaranku. Nanti ku tanyakan saat dia sudah sampai di rumah. Aku pun keluar dari akun Brian, kemudian kembali masuk ke akun pribadiku. Aku melihat pesan masuk dan segera membukanya. Dan ternyata pesan itu dari Arsya. Mita, aku minta nomor kamu. Aku mau bicara. Aku tersentak membaca pesan itu. Setelah sekian lama, bahkan sampai menahun, aku tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Arsya dan berusaha menjalani hidupku hingga aku berhasil membuka hati. Walaupun rasaku pada Arsya masih ada, tapi setidaknya aku sekarang sudah bisa berpikir lebih baik. Awalnya, aku tidak mau memberikan nomorku. Tapi aku kembali ingat pesan Brian pada wanita itu. Karena merasa kesal, aku akhirnya memberikan nomor handphoneku padanya.